Melahirkan anak bos arogan. Part 27. Canggung. Ketakutan makin menghantui pikiran Sarah. Dia bahkan berharap tidak ingin bertemu Wisnu lagi, asalkan tetap bersama dengan sang buah hati. Baginya, anak yang kini berada di dekatnya adalah pengobat hati. Sarah tidak berharap agar Wisnu menerimanya sebagai istri yang diinginkan, karena dalam pikirannya, suaminya itu hanya mencintai Sandra. Dia merasa tidak mampu merebut hatinya. Hanya satu hal yang Sarah harapkan saat ini, tidak dipisahkan dengan anak yang telah dia lahirkan. Dia tidak peduli jika harus diusir dari rumah Wisnu. Yang penting tetap berada di dekat anaknya. Saya mohon, Mas, jangan pisahkan saya dengan anak saya. Mas bisa mendapatkan keturunan dari wanita yang Mas cintai. Sarah makin takut setelah Wisnu duduk di sampingnya. Dia membelakanginya. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Siapa yang berniat misahin kamu dan anak kita? Wisnu memegang pundak Sarah. Mas pernah mengucapkan itu waktu saya masih hamil. Setelah anak saya lahir, Mas akan mengusir saya. Itu artinya kami akan tinggal terpisah. Sarah mengingat kembali apa yang Wisnu ucapkan kala itu. Dia bukan hanya anak kamu, tapi juga anakku. Dia anak kita. Sekarang aku tidak ingin berpisah dengan kalian berdua. Aku ingin membawamu pulang bersamanya. Wisnu menarik pelan tubuh Sarah agar menghadap ke arahnya. Sarah pun melepas dekapannya dari sang buah hati, lalu membalikkan badan. Maksud Mas apa? Sarah pun memilih duduk. Apa kamu gak ingin tinggal bersama suamimu? Apa kamu gak kangen pada suamimu? Kenapa kamu pergi membawa anak kita? Kamu gak ingin bertemu denganku? Wisnu menggenggam jemari Sarah. Sarah sangat heran melihat sikap yang Wisnu tunjukkan. Baginya, laki-laki itu berubah 100%. Dia kembali mengingat penjelasan kedua orang tuanya tadi saat masih di rumah sakit. Mereka menceritakan apa yang Wisnu lakukan dalam 2 bulan terakhir ini. Pak Dimas dan Bu Ratna memberikan penjelasan tentang perhatian yang Wisnu berikan selama Sarah masih koma. Namun, Sarah tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh kedua orang tuanya itu. Dia hanya berpikir kalau Wisnu tidak pernah memikirkan dirinya. Sekarang, Sarah menyaksikan sendiri perubahan sikap Wisnu. Laki-laki itu mendekatkan wajahnya, lalu mendaratkan kecupan di dahi Sarah. Jangan pergi dari sisiku, sayang. Wisnu memegang pipi kiri Sarah. Mas, kenapa? Apa benar ini suami saya? Sarah pun mencubit pergelangan tangannya untuk membuktikan apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Dia merasa kesakitan. Dia pun sadar kalau apa yang terjadi saat ini adalah nyata. Dia tidak sedang berada di alam mimpi. Kamu gak sedang bermimpi, sayang. Ini nyata. Wisnu segera meraih buket bunga yang dia taruh di meja samping tempat tidur, lalu memberikannya kepada Sarah. Aku merindukanmu, istriku. Terimalah bunga ini sebagai tanda cintaku padamu. Sarah makin bingung melihat sikap Wisnu. Bagaimana dengan Mbak Sandra? Sarah tetap merasa kalau Wisnu hanya mencintai Sandra. Dia hanya masa laluku, masa depanku bersamamu. Wisnu pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi antara dirinya, Sandra, dan Reno. Dia juga menjelaskan tentang niatnya yang ingin mengungkapkan kebenaran kepada Sarah. Namun, sebelum niat itu terlaksana, Sarah mengalami koma. Dia juga mengaku ingin mengungkapkan perasaan cintanya kala itu kepada Sarah. Namun, harapan itu sirna karena Sarah tidak sadarkan diri setelah selesai melahirkan. Dia hanya mampu meratapi penyesalan karena kata cinta belum sempat keluar dari mulutnya
untuk istrinya. Tiba-tiba, Sarah menangis setelah mendengar penjelasan dan pengakuan Wisnu. Dia tidak pernah menyangka akan mendengar kata cinta keluar dari mulut laki-laki yang selama ini berbuat kasar kepadanya. Dia sangat tahu kalau dulu Wisnu tidak pernah mencintainya. Aku mohon jangan nangis. Aku merasa bersalah kalau melihat kamu kembali mengeluarkan air mata seperti dulu. Lagipun, malu sama anak kita. Wisnu pun mengusap air mata Sarah, lalu memeluknya. Ternyata, sepasang suami istri sedang memperhatikan kemesraan yang Wisnu tunjukkan kepada Sarah. Mereka adalah Pak Dimas dan Bu Ratna. Kedua orang tua itu sangat terharu melihat perubahan yang terjadi terhadap menantu mereka yang dulu selalu bersikap dingin. Malam ini, Wisnu dan Sarah juga anak mereka menginap di rumah Pak Dimas dan Bu Ratna. Wisnu memenuhi permintaan Sarah yang masih tetap ingin berada di rumah ayah dan ibunya. Wanita itu mengaku amat merindukan kamarnya. Sarah sangat terharu melihat kedekatan suaminya dengan ayah dan adiknya. Dia tidak pernah menyangka akan mendengar percakapan hangat antara Pak Dimas, Wisnu, dan Radit di ruang TV. Padahal selama ini, Wisnu selalu bersikap dingin jika bertemu dengan keluarga Sarah. Ini juga kali pertama Wisnu bersedia bermalam di rumah sang mertua. Sebelumnya, dia tidak ingin dekat dengan keluarga istrinya. Dia akhirnya luluh setelah membuka diri untuk mencintai Sarah. Kamu makan ya sayang? Wisnu membawa semangkuk bubur untuk Sarah setelah mengakhiri perbincangan dengan sang ayah mertua dan adik ipar. Sarah sangat terharu melihat Wisnu yang kini menunjukkan perhatian kepadanya. Baginya, sosok suaminya yang sekarang benar-benar lelaki idaman. Dia pun tersenyum simpul, lalu duduk dari rebahan. Kamu senyum? Ada apa? Tanya Wisnu yang kini duduk di tepi tempat tidur. Gak apa-apa mas. Sarah tidak ingin memberitahukan apa yang dia pikirkan tentang Wisnu. Aku suapin ya. Sarah kembali kagum melihat sikap Wisnu. Dia masih canggung menerima kemesraan yang ditunjukkan laki-laki itu. Dia kini merasa seperti remaja yang sedang kasmaran. Dia tidak kuasa memberikan jawaban. Dia hanya mengangguk karena tidak sanggup melihat tatapan mesra Wisnu. Dia akhirnya menunduk setelah menerima suapan dari laki-laki yang berstatus sebagai suaminya tersebut. Kamu kenapa nunduk? Wisnu sangat menyadari sikap Sarah. Gak apa-apa mas. Kamu gak kangen lihat suamimu? Sarah makin deg-degan. Kangen mas. Kalau kamu beneran kangen, lihat aku. Wisnu meraih dagu Sarah. Namun tiba-tiba buah hati tercinta mereka terbangun lalu menangis. Wisnu pun segera menaruh mangkuk ke meja samping tempat tidur. Dia meraih tubuh sang buah hati lalu menggendongnya. Sementara Sarah sangat kagum melihat reaksi cepat Wisnu saat mendengar anak mereka menangis. Sepertinya anak kita haus sayang. Sarah bingung harus bagaimana. Ternyata Bu Ratna juga mendengar tangisan cucunya. Wanita itu pun membawa sebotol susu. Sini, ibu kasih minum dulu. Bu Ratna pun meraih cucunya tersebut, lalu keluar dari kamar menuju ruang TV. Wisnu segera meraih mangkuk dari meja, lalu duduk di dekat Sarah. Dia kembali memberikan suapan kepada istrinya itu. Dia bersikap layaknya seorang suami yang sangat perhatian. Namun, Sarah tetap tidak berani menatap wajahnya. Terima kasih mas, ucap Sarah. Dia memalingkan wajah karena canggung. Terima kasih untuk apa sayang? Sarah terbuai mendengar kelembutan yang keluar dari mulut Wisnu. Sarah akhirnya memberanikan diri untuk menyampaikan apa yang tersimpan dalam hatinya kepada Wisnu. Terima kasih atas perhatian mas. Sudah sepantasnya aku melakukan ini sejak dulu. Aku beruntung memiliki istri seperti dirimu yang sangat sabar menghadapi sikapku. Maaf, karena aku baru menyadarinya
Setelah kehamilan kamu berjalan beberapa bulan, kamu hebat sayang. Kamu sukses membuat hatiku untuk mencintaimu. Wisnu mengusap pipi Sarah. Sarah tidak sanggup memandang wajah Wisnu. Dia pun menunduk karena malu setelah kembali mendengar kata cinta dari mulut suaminya itu. Dia masih belum percaya sepenuhnya dengan apa yang dia saksikan saat ini. Laki-laki yang dulu sangat kasar dan pernah Sarah benci ketika masih menjalankan praktik kerja lapangan, kini telah berubah menjadi sosok yang lembut dan perhatian. Sarah percaya kalau perubahan Wisnu merupakan keajaiban dan anugerah dari Sang Pencipta. Sarah bangga dan bersyukur karena harapan dan impiannya kini menjadi kenyataan. Selama ini, dia selalu berdoa dan berharap agar Wisnu menjadi suami yang menerima dirinya dengan tulus, bukan sebagai pelarian semata atau sekadar melahirkan anak saja.